Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kita bersyukur, Allah akan menambah rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita lanjutkan diskusi kita masih tentang ikhlas atau ibadah kita harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentukmu, kepada wajahmu, kepada siapa kamu kalau bahasa yang lain. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah lihat itu kepada hati. Ini lebih kurang 1 bulan 2 hari lagi kita akan berkurban. Ini yang Allah lihat hati, bukan besar lembunya, bukan berapa lembu yang kita kurbankan, tapi yang Allah lihat hati. Untuk apa kita berkurban? Apa untuk supaya kita dipilih? Nah, ini kan sudah mulai memasuki tahun politik. Mungkin ada orang-orang tertentu mungkin ya bawa lembu, di sana ada spanduknya di belakang, lalu difoto. Kurban dari si fulan, calon anggota fulan, dari partai fulan, nomor urut sekian. Kalau memang tujuannya supaya orang-orang tahu bahwa dia pemurah dan dia dipilih, dan ini juga kita bukan bahas politik, tapi bahas demi kepentingan kita. Ya, mudah-mudahan kita untuk 2024 nanti benar-benar memilih kalau wakil orang-orang yang bisa betul-betul bisa mewakili kita di sana. Ya, orangnya cerdas, ya peduli terhadap keberlangsungan kelanjutan negara ini, cinta kepada syariat Allah dan sebagainya. Atau dia ingin dikenal, dia tidak maju sebagai calon anggota legislatif, tidak maju sebagai calon kepala daerah, tapi ingin dikenal. Foto juga, foto lalu muat di Facebook. Kan sekarang lagi ngetrend, orang berangkat umrah dapat di samping Kaabah foto, trend. Habis itu share di Facebook, di YouTube. Alhamdulillah, sudah dapat pegang Kaabah. Masuk Raudhah di Madinah, foto juga, trend foto. Sehingga betapa malu kita disindir oleh salah seorang imam Masjidil Haram bahwa jamaah Indonesia itu banyak yang selfie. Selfie kalau ya di luar mungkin di bawah payung Masjid Nabawi, di mana lagi, itu mungkin terserahlah. Tapi kalau sedang ibadah dapat cium Hajar Aswad, sempat difoto, crop, alhamdulillah dapat cium Hajar Aswad. Jadi kalau niatnya pamer tidak ada nilai. Nah, makanya ibadah yang kecil kalau hati kita ikhlas jauh lebih bermakna daripada ibadah yang besar tapi hati tidak ikhlas. Maka nanti walaupun kita ikut gabung di satu porsi, di 1 lembu dah 7, kita ikut 1 orang, 1 lembu 1, tapi kita ikhlas. Ya Allah, saya kumpul-kumpul, saya tabung-tabung, dapat beli seekor kambing yang kecil ini. Kalau di daerah di pedalaman Wela sana ada biri-biri, itu lebih murah. Kalau misalnya kambing harganya 2,5 atau 2 juta, biri-biri dapat 1.200.000, 1.300.000. Setelah kumpul-kumpul tak bisa beli kambing, beli biri-biri. Ya Allah, ini saya tabung-tabung sudah setahun ya Allah. Inilah yang saya mampu. Terimalah dari saya ya Allah. Ikhlas, tidak ada niat pamer. Itu jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat. Karena memang kalau kita singgung sedikit masalah kurban,
ini ibadah yang kecil, ibadah yang ringan, tapi imbalannya besar. Salah satunya orang yang berkurban, sejak dia berkurban, sejak hewan kurbannya disembelih sampai tahun depannya, hatinya akan lebih dibersihkan oleh Allah, jiwanya akan lebih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya rasa sangat penting. Tahun depan kita sembelih lagi, lebih bersih dari tahun sebelumnya, lebih bagus jiwanya dari tahun sebelumnya. Tahun depan sembelih lagi, lebih bagus lagi, dengan harapan akhirnya dia meninggal dalam husnul khatimah. Jadi sekali lagi, semua amal yang kita lakukan itu hendaknya hati benar-benar dijaga supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi imbalan terhadap amal yang kita lakukan. Baik, Imam Al-Ghazali menjelaskan hadis ini bahawa hati adalah tempat pandangan Allah. Maksudnya yang Allah lihat itu adalah hati, bukan perbuatannya. Alangkah anehnya atau alangkah mengherankan orang-orang yang masih mementingkan wajah mukanya yang menjadi tempat pandangan makhluk, dicuci, dibersihkan, dirawat, dibersihkannya sedapat mungkin, namun hatinya dia biarkan kotor. Ini luar biasa. Ini sebuah ungkapan yang mudah-mudahan ini menjadi cemeti bagi kita bersama. Wajah selalu dibersihkan, dan mungkin ini lebih didominasi oleh ibu-ibu. Dibersihkan pakai pembersih, pakai bedak, pakai apa lagi, sampai kadang-kadang ada juga sebahagian yang wajahnya sudah seperti balon kena air, bercahaya-cahaya, mengkilap-kilap. Di satu sisi kalau dia berhias untuk suaminya tidak masalah. Kita laki-laki juga mandi pakai sabun wajah, pakai sabun kulit, pakai sampo, pakai apa lagi, kumis dicukur, jambang dicukur, ada kotoran di tubuhnya dibersihkan, tapi hati dibiarkan kotor. Ini bahaya. Karena yang kita bawa setelah kita mati bukan amal sembarangan. Yang kita bawa setelah kita mati adalah amal yang tulus, amal yang ikhlas. Walaupun satu sampah yang kita angkat dari masjid, satu sampah kecil yang kita angkat dari masjid, kalau kita ikhlas itu akan sangat bermakna ketika kita meninggal nanti. Akan bermakna ketika kita masuk ke alam kubur, akan sangat bermakna ketika kita berada di akhirat nanti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mengingatkan bagaimana kita merawat hati, bagaimana kita menjaga hati ini agar selalu ikhlas lillahi ta'ala. Kalaupun tidak seperti ikhlasnya sahabat, karena susah memang untuk meniru bagaimana ikhlasnya para sahabat. Coba kita bayangkan sedikit saja. Ini bukan cerita masalah perang ini, tapi cerita masalah hati. Saya rasa kalau kita hari ini misalnya diajak untuk meninggalkan usaha kita untuk membela agama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, mungkin pertimbangannya jauh sekali. Pertimbangannya jauh sekali. Andaikan terjadi lagi seperti pada masa Rasulullah, ada perang-perang, lalu kita diajak, ayo tinggalkan usahamu 1 bulan, kita bela agama, kita perang dan lain sebagainya. Mungkin hati kita tidak seperti para sahabat. Para sahabat tinggalkan kebun kurma mereka, tinggalkan keluarga mereka, siap syahid, siap untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di zaman ini mungkin kita berperang melawan kasur saja sudah agak berat. Perang melawan kasur, ketika sampai waktu salat kita bangun melaksanakan salat sudah agak berat. Perang untuk mengurangi kebutuhan demi membantu fakir miskin mungkin sudah mulai berat juga. Sudah mulai berat. Ya, ada orang miskin, dia minta bantu, jarang yang dapat bantu 10.000, sudah mulai langka. Walaupun diketahui dia hidupnya susah, hidupnya melarat, hidupnya terjepit, tapi kasihnya 1.000, kasihnya 2.000. Berat ketika melihat ada orang yang rumahnya
apa istilahnya, tidak layak huni, berat. Untuk beberapa orang yang mampu, 30 orang yang mampu, ayo kita patungan masing-masing kita 1 juta. Jadi terkumpul 30 juta. Ayo kita bangun rumah bapak itu. InsyaAllah 30 juta kalau kita bangun, kita ajak tukang yang bagus, yang tidak terlalu mementingkan ongkos, kita minta bantu, InsyaAllah siap rumah bapak itu. InsyaAllah siap rumah ibu itu. Sudah agak langka. Sudah agak langka. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Khadijah berbuat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan suatu saat Rasulullah menangis, berkata kepada Khadijah, lebih kurang kalau bahasa kita, wahai Khadijah, kasihan, saya kasihan melihat engkau wahai Khadijah. Kenapa wahai Rasulullah? Dulu kau punya segalanya, kau kaya, kau punya harta, tapi selama engkau membantu perjuangan saya di jalan Allah, kau menjadi susah, kau tak punya lagi harta. Apa jawab Aisyah? Apa jawab Khadijah? Saya melakukannya dengan ikhlas ya Rasulullah. Saya melakukannya dengan senang. Tapi yang saya sedihkan sekarang, bagaimana lagi caranya saya bantu engkau wahai Rasulullah. Saya siap sekarang bantu dengan tubuh saya. Andaikan engkau akan melangkahi sebuah paret, kau tak punya jembatan, tak punya kayu, jadikanlah saya sebagai jembatan supaya engkau bisa melewati paret itu. Itu keikhlasan seorang Khadijah. Dan kalau kita baca sejarah, misalnya pada saya ada buku, kalau saya tidak salah judulnya Karakteristik 60 Sahabat Rasulullah. Masya Allah, tidak ada apa-apanya kita. Tidak ada apa-apanya kita. Ibadah kita belum apa-apanya, bantuan kita untuk fakir miskin belum apa-apanya, bantuan kita untuk agama Allah mungkin lebih jauh lagi belum apa-apa. Maka mudah-mudahan ini semangat kita bisa tumbuh. Apalagi maaf saya singgung sedikit lagi untuk masalah kurban. Bagi orang yang merokok, ini bukan saya cerita masalah rokok. Kalau saya pribadi sangat setuju rokok itu haram pribadi ya. Nah, karena membaca berbagai banyak penyakit yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Tapi saya tak bahas hukum rokok. Bagi orang yang merokok, saya tanya, berapa satu bungkus harga rokok sekarang? Ada yang 30.000, ada yang 25. Ambillah 25. Satu hari tidak usah banyak, setengah bungkus. Setengah bungkus kalau 25.000 berarti 12.500. Satu hari 12.500. 10 hari 125.000. Satu bulan 375.000. 10 bulan 3.750.000. Tambah 2 bulan lagi untuk genap 1 tahun. Tadi 3.750.000, berarti lebih kurang 4.200.000. Katakanlah 4 juta, tidak usah 200 lagi. 4 juta untuk rokok yang dibakar, tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya, bahkan menjadi penyakit. Ada uangnya, rela tahan-tahan beras. Bila perlu ikan dari 30.000 beli 20.000 saja demi dapat rokok. Bila perlu beli nasi di warung tanya dulu berapa nasi satu bungkus kalau pakai telur. Oh, satu bungkus 12.000. Saya taruh 8.000 saja demi untuk mendapatkan dua batang rokok. Tapi untuk kurban yang jelas-jelas manfaatnya besar, yang jelas-jelas itu akan membuat dia senang di alam akhir nanti, yang cuma 2 juta di sini ada 27 di sini 27. Tak ada uang angkat tangan. Saya tahun depan saja tak ada uang. Tahun depan saja tak ada uang. Tahun depannya saya mohon maaf tak ada uang. Berapa jauh bedanya? 4 juta dengan 2.700.000 yang benar-benar bermanfaat. Nah, ini yang menjadi masalah. Semangat berkurban ini lemah sekali. Bahkan masih ada kampung-kampung yang kurbannya 0. Tak ada orang berkurban. Tak ada semangatnya. Nah, jadi oleh karena itu ini mudah-mudahan kita semua tergugah. Apalagi kalau kita melihat fadilahnya. Nah, misalnya begini, walaupun sebahagian ulama mengatakan hadis ini agak dhaif. Nah, ini saya mau cerita karena mumpung masih panjang waktunya. Berarti persiapannya masih ada 1 bulan lagi lebih kurang.
Nanti kalau panitia tak mau terima uang lagi, tak mungkin cari lagi. Yakin saya panitia menerima juga hewannya. Kita cari sendiri hewannya. Patungan 7 orang. Dan itu ada hadisnya, muttafaqun alaih. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika, kata Jabir. Rasulullah memerintahkan kami untuk bergabung, untuk patungan, untuk berkurban dalam seekor onta atau seekor bakar 7 orang. Jadi tidak masalah, kita mau 1 kambing boleh, 1 lembu seorang diri boleh, 1 lembu digabung 7 orang pun boleh. Nanti patungan cari lembu antar ke panitia. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam, diceritakan di hadis ini, bermunajat kepada Allah, Ilahi ma thawabu man dhaha min ummati Muhammad. Wahai Allah, pahala apa yang akan kau berikan kepada umat Muhammad yang akan berkurban? Apa pahalanya? Mungkin Allah pernah singgung kepada Nabi Musa bahwa umat Muhammad nanti kalau mereka berkurban, aku akan sayang, aku akan berikan pahala yang besar. Sehingga Nabi Musa bertanya, apa pahalanya? Kemudian Allah menjawab, salah satunya, aku akan hitung kebaikan dalam setiap helai bulu hewan. Dalam setiap helai bulu hewan. Dalam satu helai bulu itu dihitung sama dengan 10 amal kebaikan. Coba bayangkan, 1 kambing ada 10.000 helainya, bulunya. Kalau 10.000 kali 10 10.000 kali 10 100.000. Berarti dapat pahala 100.000 amal kebaikan. Diampuni 10 dosa, 100.000 dosa diampuni. Ditambah nikmat dalam syurga, ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah, rahmat untuknya ditambah 10 rahmat dalam sehelai bulu. Masya Allah. Cuma dengan 2.700.000. Nah, inilah kadang-kadang kita manusia ini dibuat gelap atau dibuat salah persepsi. Nah, misalnya, maaf saya ke samping dulu sedikit, salat duha. Salat duha itu kan salah satu wasiat Rasulullah yang kita baca di sebuah hadis. Belum, di sini belum. Kami sudah pernah baca hadisnya di tempat yang lain. Anas bin Malik berkata ada 5 wasiat Rasulullah. Salah satunya salat duha. Salat duha itu salah orang-orang yang bertaubat. Dan di hadis lain Nabi bersabda, tak akan miskin. Atau dalam bahasa lain, orang yang menjaga salat duhanya minimal 2 rakaat, maka Allah jamin rizkinya. Tapi ini sudah ditinggalkan oleh kebanyakan umat. Seolah-olah dapat rizki itu dengan pontang-panting kerja. Seolah-olah dapat rizki itu dengan cepat-cepat buka tokonya. Seolah-olah dapat rizki itu dengan dia tahan-tahan kebutuhannya. Sementara cinta Allah diabaikan. Baca Quran juga. Orang yang baca Quran itu Allah akan buka rahmat kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Rutinkan baca Quran setiap hari. Ini juga sudah diabaikan. Ada orang-orang yang punya toko, orang-orang tertentu ketika pembelinya tak ada, main game. Ketika pembelinya tak ada, buka handphone, bukan buka Quran, bukan berzikir. Nah, ini masalahnya. Maka hati semakin gersang dan haus. Dan ingat para jamaah sekalian, harta itu kita cari persis seperti kita minum air laut. Saya punya air laut 1 botol ini. Haus saya. Minum. Krok. Sudah minum segini. Tidak hilang haus. Minum lagi. Sampai setengah. Masih haus. Semakin haus. Minum lagi sampai habis. Makin haus. Tambah 1 liter lagi. Tambah 2 liter. Tambah. Sudah perut ini sudah kembung mau meledak. Karena isi sudah 10 liter air. Tapi rasa haus belum hilang. Nah, itu harta. Sudah dapat 1 miliar, ingin dapat 2 miliar, ingin dapat 10 miliar, bahkan sudah ratusan miliar dalam rekening, tak mau berhenti. Cari terus. Cari. Nah, maka hari ini ketika orang-orang ketangkap korupsi, apakah gajinya kurang? Tidak. Gajinya 80 juta, gajinya 50 juta, gajinya 70 juta, tertangkap tangan korupsi.
sekian puluh miliar, sekian triliun, sekian puluh triliun, dipakaikan baju kuning, ditulis tahanan KPK. Kurangkah gajinya? Tidak. Lalu kenapa? Itu hausnya tak hilang. Tak hilang. Makin banyak harta ini makin haus. Kapan dia baru hilang hausnya? Mati. Ketika mati, oh ya Allah, ternyata harta tak ada yang aku bawa. Maka tidak usah terlalu mengejar materi itu. Kalau kita sudah merasa cukup, sudah berhenti. Kalau ada di antara kita sudah punya satu toko, merasa sudah cukup untuk menghidupi kita, keluarga dan anak-anak, sudah cukup. Tambah ibadah, perbanyak ibadah. Kalau ada karyawan yang bekerja di toko kita, saya rasa sudah sangat mudah sekali sekarang. CCTV bisa dikontrol melalui handphone. Pasang CCTV. Atau bisa direkam. Dia bisa bertahan, kalau saya tidak salah, sampai 15 kali 24 jam. Kalau kita ragu, oh ini jangan-jangan karyawan saya yang kemarin duduk di kasir sudah mengambil uang, bisa dipantau, nyalakan lagi CCTV. Atau pakai kasir itu namanya, yang pakai kunci, itu terkontrol juga. Setiap uang yang dimasukkan terbaca, setiap uang yang ditarik terbaca. Udah selesai. Tidak begitu karyawannya banyak, dia sibukkan dirinya terus di kafe. Memang sekarang mudah-mudahan yang pemilik kafe tidak tersinggung. Itu rezeki baginya. Tapi saya merasa heran. Kok semakin banyak kafe semuanya penuh, tidak berkurang-kurang. Tambah kafenya tambah 2 bulan ini, penuh juga. Kafe yang lain masih seperti yang dulu, tambah lagi penuh juga. Bahkan saya dengar isu kalau maghrib itu ada tempat-tempat tertentu tarik aja sebentar, tarik penutupnya di luar sebentar. Kira-kira 10 menit kemudian buka lagi. Orang-orang, karena ada orang-orang di situ, mungkin mereka tak salat. Masya Allah. Ini perlu kita ingat semuanya, bahwa kenapa syariat Islam ini perlu ditegakkan. Karena kita hidup di dunia ini ibarat kita menumpang di sebuah perahu. Kalau kita punya perahu sebesar masjid ini, penumpangnya banyak, karena perahunya, katakanlah ini kapal pesiar. Kapal pesiar sebesar ini ada 3 lantai atau mungkin bahkan sampai 8 lantai. Penumpangnya ada 1000. Lalu datang saya satu orang, saya bolongin. Di tempat duduk saya paling bawah, saya bolongin. Yang binasa itu siapa? Apakah saya sendiri? Tidak. Semua penumpang kapal itu binasa. Semua akan tenggelam, semua akan innalillah di dalam lautan itu, di tengah laut. Nah, begitu ibaratnya kita hidup di dunia ini. Ketika ada orang yang melanggar syariat ini, perlu diluruskan, maka perlu di sana ada aturan. Bahwa ini kalau pencuri, ada orang mencuri dia ditangkap, ada orang mabuk dia begini, tak boleh berzina, tak boleh mabuk, tak boleh berkatakan ini tubuh saya, senang-senang saya, tak bisa. Karena ketika kau melakukan sebuah dosa, Allah murka, Allah tenggelamkan ini, Allah turunkan balanya ini. Apalagi masalah riba. Masalah riba ini berat sekali. Masalah riba. Sampai ada ayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang makan riba, maka dia seperti orang yang ketika berdiri linglung, ya tak punya pendirian, dan Allah marah sekali kepada riba. Nah, maka kita harus sama-sama berjuang. Ketika memang ada unsur riba, ya kita berjuang. Mudah-mudahan riba itu tidak lagi terbuka peluang untuk terjadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu panjang melebar. Coba kita kembali sedikit ke masalah kurban tadi. Dan ketika dagingnya dibagikan, diantar. Dan ini maaf Bapak Ibu sekalian, saya bukan menggurui, daging kurban itu tidak wajib dibagi semua. Kita boleh makan, misalnya kita bagi 3. Misalnya dibagi 3. Ini misalnya ada 1 lembu milik 7 orang. Dagingnya dibagi 3, tulang belulangnya dibagi 3, isi dalamnya dibagi 3.
2 bahagian untuk dibagikan ke fakir miskin, 1 bahagian dikembalikan kepada 7 orang tadi untuk dibagi kepada mereka 7 orang. Tak apa-apa. Atau kita sembeli sendiri seekor kambing, kita bagi 3, 1 bagian kita ambil untuk dimasak di rumah, tak apa-apa. Kecuali kurban itu kurban nazar. Ini baru tidak boleh diambil secuil pun. Itu semuanya wajib disedekahkan. Tapi selama kita tidak bernazar, boleh makan. Maka Allah berikan pahala yang sangat luar biasa dalam setiap 1 suap. Dalam setiap seukuran 1 suap diberi pahala seolah-olah kita telah memerdekakan seorang hamba sahaya. Bayangkan dulu seberapa harga hamba sahaya, nanti kita sudah bisa bayang-bayang. Saya punya seorang hamba sahaya. Ketika dia bekerja di mana saja, berapapun gajinya, semua gajinya untuk saya. Itu hamba sahaya seperti itu. Makanya Islam dari banyak hukuman itu memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya. Karena Islam tidak suka perbudakan. Kita sekarang dijelek-jelekkan, Islam dijelek-jelekkan, Islam dikondisikan supaya Islam seolah-olah terbaca Islam jahat. Tak ada syariat Allah ini, tak ada ajaran dalam Islam ini yang memudaratkan orang lain. Tak ada. Sampai kepada hamba sahaya diperintahkan untuk dimerdekakan. Banyak hukuman-hukuman merdekakan hamba sahaya. Nah, semua gajinya untuk saya. Dia bekerja 1 bulan gajinya berapa? 12 juta. Semua untuk saya. Kewajiban saya berikan untuk dia hanya pakaian yang layak, makanan yang layak, udah selesai. Nah, coba bayangkan berapa harga kalau saya beli hamba sahaya ini. Nanti hasil kerja dia 3 juta 1 bulan milik saya. Tak usah mahal-mahal lah. Katakanlah 50 juta harga hamba sahaya 1. Beli. Ini ketika kita berkurban seolah-olah kita membeli hamba sahaya. Berapa banyak? Sebanyak suapan daging itu andai dibuat per suap. Saya rasa kalau 1 kilo daging itu kalau dibuat per suap sebesar ini, itu dapat 200, 150 lah. Dalam 1 kilo daging, kalau kita cincang, kita buat suap-suap sebesar ibu jari ini, 1 suap, maka dapat 150 suap. Berarti seolah-olah saya telah merdekakan 150 hamba sahaya. Berapa pahalanya? Masya Allah, luar biasa. Dan di akhirat nanti orang-orang yang berkurban, begitu dia bangkit dari kuburannya, semua hewan kurbannya berada di sisi kepalanya. Ketika dia bertanya, siapa kalian atau hewan apa kalian ini? Yang bagus sekali. Di situ diceritakan tanduknya diganti menjadi emas, bulunya diganti menjadi emas, bola matanya diganti dari permata yakut. Yang indah sekali. Mereka menjawab, kami adalah hewan kurban yang dulu kau sembelih di dunia dengan ikhlas di jalan Allah, tunggangilah kami. Nah, lalu dia pilih. Kalau 1 ya berarti dia tidak pilih. Kalau dia punya 2, 3, 4 dan sebagainya, dia pilih 1, dia tunggangi, lalu dia diterbangkanlah ke bawah aras, menunggu hisab di bawah aras. Sudah selesai hisab, diterbangkan lagi dari bawah aras ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita semangat ya untuk beramal, termasuk berkurban. Baik, mengingat waktu sudah 30 menit lebih kurang. Mungkin ada yang kita diskusikan sebelum kita padai. Kita diskusikan seperti biasa. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman, Nabi mengatakan umatku hidup berkelompok-kelompok. Pertama ada 2 kelompok. 1 kelompok ahlu sunnah wal jamaah, yang 6 kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang 6 itu pecah menjadi masing-masing pecah 2, masing-masing 2. Jadi 6 itu bagi 2 menjadi 12. Di 2 sampai ke 12 itu pecah lagi. Masing-masing kelompok menjadi 6. Jadi 12 kali 6. Yang ahlu sunnah wal jamaah tetap 1, tidak.
jadi 73 kelompok semua. Sekarang di Aceh sudah banyak masuk aliran-aliran. Kalau dulu katanya mungkin kelompok, sekarang aliran macam-macam di Aceh kan. Kalau dulu ada kata-kata tapi kalau ini sekarang paling banyak yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan Ahlus Sunnah dan Wal Jamaah? Baik, insyaallah. Dan bagaimana ciri-ciri? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Dah selesai. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikuti Nabi, ikuti sahabat. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Dengan melakukan semampu kita. Kalau ibadah-ibadah sunat, mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Oh, dilakukan oleh para sahabat, kita ikuti sahabat. Apa petuah Nabi? Misalnya begini, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalau saya masih ada, ikutilah saya. Kalau saya tak ada, ikutilah sahabat saya. Lalu bagaimana kita mengikuti ulama? Juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah bertanya, bagaimana kau akan putuskan perkara di sana? Saya lihat Al-Quran, kata Mu'adz. Kalau tak ada di Al-Quran, saya melihat hadismu. Kalau tak ada di hadisku, sa'ajtahidu bira'i. Aku akan gunakan akalku, aku akan gunakan logikaku, aku akan gunakan fikiranku. Sadaqta ya Mu'adz. Ini berarti secara tidak langsung Rasulullah bersabda, kalau tidak jelas di Al-Quran, tidak jelas di hadis, maka boleh pergunakan ijtihad oleh orang-orang yang mampu. Dan para ulama berbeda, seperti misalnya 4 imam madhab, bukan melawan Al-Quran. Ini yang kadang-kadang keliru dipahami oleh sebahagian umat, sehingga mereka berkata, untuk apa kitab kuning, untuk apa ikut ulama, ikut Al-Quran yang sudah jelas, ikut hadis yang sudah jelas. Nah, akhirnya maaf, saya berikan beberapa contoh, tapi saya tidak ingat ini ayat apa dan surat apa dan ayat yang keberapa, tapi nanti bisa kita cari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memperdengarkan orang yang mati. Sebahagian orang ini dijadikan dalil bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa mendengar apapun lagi, sehingga kepada orang-orang yang baca talqin disalahkannya. Kan ada sebagian orang baca talqin ketika orang-orang meninggal. Allah saja mengatakan kau tidak akan bisa memperdengarkan kepada orang mati. Kenapa dia diingatkan ketika malaikat datang bertanya man rabbuka, jawablah Allahu rabbi. Dia sudah mati, tak bisa dengar sesuai dengan ayat Allah. Nah, ini karena dia masuk langsung dalam Al-Quran. Soal dia tak mau talqin tak apa-apa, tapi dalilnya jangan ayat itu. Ayat itu bukan begitu maksudnya. Kita buka tafsir, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak dapat memperdengarkan, tidak dapat membuat beriman orang yang mati hatinya. Itu maksudnya. Coba bayangkan bagaimana jauhnya. Ada satu ayat lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai keyakinan datang kepadamu, katanya. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yakin. Kalau sudah yakin, tak perlu ibadah lagi, tak perlu salat lagi, tak perlu puasa lagi. Ketika ditanya, kenapa kau tak salat lagi? Aku sudah yakin. Sesuai dengan perintah Allah, beribadah kepada Allah sampai yakin. Hancur lagi agama ini. Kalau kita lihat tafsir, para ulama mengkaji, apa maksudnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Sampai kamu mati. Jadi makna yakin situ mati. Kalau belum mati masih salat, kalau belum mati masih puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ikut ulama ijtihad ini secara tidak langsung adalah sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Mu'adz bin Jabal. Banyak masalah yang Allah tidak jelaskan secara langsung di Al-Quran. Lalu kenapa ulama berbeda? Imam Syafi'i salaman suami istri batal wudu, Imam Hambali tidak batal.
Kenapa pakai mereka? Berwudu, Imam Syafi'i boleh usap sebahagian, di depan, di belakang, di tengah, di kiri kanan. Kalau Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali usap semua. Kenapa berbeda? Apakah mereka melawan Quran? Tidak. Tapi karena Allah hanya menyebut wamsahu biru'usikum. Apa makna wamsahu biru'usikum? Kalau Imam Syafi'i menterjemahkan, sapulah kepala semua kamu. Nah, saya dan kita semua, sapulah kepala semua kamu. Sapunya boleh sedikit. Siapa yang berwudu, semua kita wajib menyapu kepala. Tapi kalau Imam Hambali lebih yakin, terjemahan beliau begini, wamsahu biru'usikum, sapulah semua kepalamu. Semua kepalamu sapu. Saya semua kepala sapu. Bapak semua kepala sapu. Ya, kenapa ini berbeda? Apakah mereka melawan Al-Quran? Tidak. Batal wudu juga begitu. Aula mastumun nisa. Apa arti la mastumun nisa? Imam Syafi'i lebih hati beliau kepada arti la mastum itu tersentuh. Karena ada arti bahasa Arab itu la masa tersentuh, syurab tersentuh, batal wudu. Tapi Imam Hambali arti la masa, kalau Imam Malik arti la masa itu bersetubuh. Kalau mazhab Imam Hambali ketika tawaf pegangan tangan suami istri, tidak batal wudunya. Apakah mereka melawan Al-Quran? Tidak. Tapi mereka mampu. Kalau kita tidak mampu. Kalau kita langsung masuk ke Al-Quran. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ikuti Rasulullah, ikuti sahabat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia hanya pentingkan hadis saja Nabi, hadis Nabi ikuti Nabi, sahabat tak mau diikuti, itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilahil marji wal ma'ab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.